warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Fandi Rijali. Saya dari Universitas Pamulang, dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya dari program studi pendidikan jasmani, berasal dari kelas 02 PIJP 004. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ringkasan makalah tentang keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Ada latar belakang dalam dunia pendidikan, proses pembelajaran tidak hanya berfokus pada penyampaian materi oleh guru, tetapi juga menekankan keterlibatan aktif peserta didik. Salah satu cara yang sering digunakan untuk meningkatkan keaktifan siswa adalah melalui diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok kecil merupakan metode pembelajaran yang melibatkan beberapa peserta didik untuk membahas suatu masalah, bertukar pendapat, serta mencari solusi secara bersama-sama. Oleh karena itu, guru perlu memiliki keterampilan membimbing diskusi agar kegiatan belajar dapat berjalan dengan efektif. Masuk ke pembahasan. Pembahasan yang pertama ada hakikat keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil adalah kemampuan guru atau pemimpin kelompok dalam mengarahkan jalannya diskusi agar berlangsung tertib, aktif, dan mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam diskusi, peserta tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi juga aktif berbicara, menyampaikan pendapat, dan mendengarkan pandangan orang lain. Seorang pembimbing harus mampu menciptakan suasana yang nyaman sehingga setiap anggota kelompok berani mengemukakan ide dan pendapatnya. Selain itu, pembimbing juga harus menjaga komunikasi yang baik, memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta, serta mengarahkan pembahasan agar tetap sesuai dengan tujuan diskusi. Pembahasan yang kedua ada tujuan dan manfaat diskusi. Yang pertama ada tujuan diskusi. Diskusi kelompok kecil memiliki beberapa tujuan penting. Di antaranya, yang pertama ada membantu peserta didik memahami materi dengan lebih baik. Yang kedua ada melatih kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah. Selanjutnya ada meningkatkan rasa percaya diri dalam menyampaikan pendapat. Yang keempat ada membiasakan peserta didik menghargai pendapat orang lain. Dan yang terakhir ada mengembangkan kemampuan komunikasi dan kerjasama dalam kelompok. Dengan adanya diskusi, siswa dapat belajar secara aktif dan tidak hanya menerima informasi secara pasif. Adapun manfaat diskusi memberikan banyak manfaat bagi peserta didik maupun guru. Pertama, diskusi dapat membantu meningkatkan rasa percaya diri karena siswa terbiasa berbicara dan mengemukakan pendapat di depan orang lain. Ketiga, ada diskusi melatih kemampuan. Yang kedua ada diskusi membantu meningkatkan rasa percaya diri. Yang ketiga ada diskusi melatih kemampuan komunikasi seperti berbicara dengan jelas, mendengarkan dengan baik, dan memberikan tanggapan secara sopan. Selain itu, diskusi juga memperkuat kerjasama antar anggota kelompok dan membantu siswa memahami materi secara lebih mendalam. Pembahasan yang terakhir ada prinsip-prinsip kegiatan diskusi. Agar diskusi berjalan dengan baik, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama ada prinsip keaktifan. Semua peserta harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam diskusi. Kedua, ada prinsip menghargai pendapat orang lain, yaitu setiap peserta harus menghormati pendapat anggota kelompok meskipun berbeda pandangan. Yang ketiga ada prinsip kerjasama. Diskusi dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang keempat ada prinsip kebebasan berpendapat. Setiap peserta memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya secara bebas, namun tetap sopan dan sesuai dengan topik. Yang kelima ada prinsip fokus pada tujuan. Pembahasan harus tetap berada pada topik agar waktu diskusi dapat digunakan secara efektif. Kesimpulannya, sebagai kesimpulan, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil merupakan kemampuan penting yang harus dimiliki oleh seorang guru. Melalui keterampilan ini, proses pembelajaran dapat berlangsung lebih aktif, efektif, dan menyenangkan. Diskusi kelompok kecil juga memiliki banyak manfaat seperti meningkatkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kerjasama, dan rasa percaya diri peserta didik. Oleh karena itu, penerapan diskusi kelompok kecil sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Sekian presentasi dari saya atau pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.